Yo, jumpa lagi bersama Jijo. Gue jalan-jalan. Sekarang gue malam-malam gini iseng banget sih ya. Gue cuma pingin refreshing. Terus berangkat dari Denpasar itu kira-kira pukul 8 malam-malam gini. Ide aja ya gue buat nginep di Pondanu di daerah Bedugul. Ya hitung-hitung lari dari kepenatan lah ya. Capek banget soalnya selama ini menjalani pendidikan. Jadi tumben nih gue sabung lagi. Jadi kita ini sekarang lagi pergi ke tempat glamping yang lagi hits. Ini tepatnya ada bersebelahan sama kabinku. Bisa dilihat ya di sebelah. Itu dia. Mana itu dia? Kabinku. Jadi di depan itu ada namanya Pondok Dajandanu. Pondanu. Jadi kita lihat aja ya kayak gimana sih vibes-nya. Ini tempatnya asik juga loh, bagus banget di sini. Jadi kayaknya udah ada yang mendahului nih nginep di sini, para geng Vespa lovers itu udah mendahului nih. Mereka kayaknya booking cabin. Jadi kayak tempatnya udah full book gitu ya. Jadi sudah banyak yang pada duluan nginep di dalam. Jadi kita lihat aja kayak gimana nanti suasana di dalam. Oke. Hai, resepsionisnya kosong. Besok kita ngobrol sama resepsionis. Hah? Lampunya otomatis Jack, ketika kita masuk langsung nyala. GPS signal lost. Ini jalan masuknya. Jadi ada beberapa pondok-pondok gitu karena malam jadi nggak begitu kelihatan ya. Jadi kita kayak telusur jembatan gitu. Suasananya ya kayak gini guys. Keren juga nih. Jadi ada setiap unit villa atau glam camp itu bentuknya kayak gini. Jadi ada banyak sekali kamar di sini. Kamar gue itu katanya lokasinya ada di sebelah resto ya. Unit nomor 5 kalau nggak salah. Muka gue kelihatan nggak sih kalau ngevlog? Balik kameranya ke kamera depan. Iya, nggak kelihatan apa-apa guys. Jadi kayak besok kita akan lanjut ya vlognya. Nah ini dia restorannya guys. Gemerlap. Bangunannya dari atas ke bawah itu agak unik. Mirip kayak joglo gitu. Gue kok jadi nyasar ke restorannya ya guys ya. Kamar gue katanya dibilang ada di sebelah restoran ini nomor 5. Bentar kita cari dulu ya. Guys, ini agak susah ya menikmati suasana malam di Pondok Dajandanu ini. Terus kalau gue mau ngevlog ini nggak kelihatan muka gue karena gelap. Jadi kita shoot aja ya jalan di depan. Nah, kalau kita lanjut dari restoran tadi terus lurus ke arah belakang, itu suasananya ya romantis. Lo mesti ajak mendekat loh. Terus nih guys, ada spesies unik, gue nggak tahu. Kayaknya ayam, tapi tadi dia sempat bunyi tuh apa ya? Kicauan. Nggak kicauan juga sih. Pokoknya suaranya dia aneh banget. Nah ini ayamnya gendut-gendut sih ya. Tapi nggak seperti ayam guys. Kayaknya juga nggak bisa terbang juga. Gue hampir jatuh nih. Besok kita lihat lebih lanjut aja ya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih bentukannya. Nah tuh, kelihatan nggak sih guys? Ada banyak dan semuanya bertengger di pohon cemara. Ayam ini cuma mau bertengger di pohon cemara, nggak mau di pohon yang lainnya guys. Muka gue masih nggak kelihatan, gelap banget. Terus di Pondok Dajandanu ini friendly juga buat anak-anak. Jadi dia sudah nyediain fasilitas kids zones. Jadi anak-anak bisa main ayun-ayunan dan prosot-prosotan di sana. Ini malam-malam agak hati-hati sih ya guys ya.
Soalnya daratan semuanya pada ketutupan air danau, karena air danaunya naik guys. Jadi halamannya itu semuanya terendam oleh air. Nah, lu juga bisa dengar kan guys, ada banyak suara kodok di sini. Ini menandakan bahwa kualitas air di sini masih sangat baik ya. Jadi otomatis kalau ada banyak kodok juga berarti ada banyak serangga. Ada banyak serangga menandakan bahwa makanan di sini tidak tercemar oleh pestisida dan airnya juga bagus. Woi, itu dia anggota si RG yang lainnya. Hola guys. Mereka sudah mendahului di sini. Nah, malam-malam gini kita cobain yuk. Kita ke danau. Terus kebetulan ada 2 boot. Nah, kelihatan nggak sih? Di belakang sana tuh ada 2 boot yang ready. Kita cobain. Kita menuju ke sebelah sana yuk. Kita singgah ke hotel-hotel lainnya, kelilingin pakai boot. Oke, jalan. Akses untuk menuju boot ini lewat tepian danau. Hati-hati ya, malam-malam kayak gini nih agak gelap gitu. Lo nggak bisa bedain jalannya antara danaunya sama jalan setapaknya. Ntar bisa jatuh. Ada tempat santai-santainya juga guys. Gelap. Besok kita cobain ya. Iya. Ini besok rencananya kita akan canoeing. Ya, nanti sewa. Itu dia boat kita. Gue kayak mau pakai yang kapasitas untuk 4 orang dulu, yang kecil aja. Kita naik boat ya. Kita menuju ke hotel yang di sebelah sana. Tuh. Hehe. Malam-malam gini sengaja guys. Naik boatnya hati-hati aja. Nah, ini dia boatnya. Wih, keren banget kan? Oke guys, gue sudah ada di dalam bootnya. Sekarang gue mau hidupin mesinnya dulu. Ini di belakang ada mesin bootnya. Jadi kita nanti on dulu ya. On dulu, tarik dulu itu. Tarik dulu, apa istilahnya ya? Tali mesinnya. Terus nanti kita starter. Terus di sini ada untuk ngukur gasnya. Jadi ya atur aja lah guys. Nah, nanti kemudinya ada di sini. Kita starter pakai ini ya guys ya. Terus nanti kita berangkat pelan-pelan, mundurin dulu ya perahunya. Agak gelap juga nih. Nggak kelihatan apa-apa. Kayaknya baiknya buat center juga sih ya. Jadi kita taruh di depan sana tuh nanti. Jadi danau di depan tuh bisa lebih kelihatan. Oke. Jadi ini dia guys, pemandangan Danau Beratan di malam hari. Gue nggak tahu apa bisa kelihatan apa nggak ini ya. Nanti kalau dipindahin filenya ke laptop. Oke guys, dari arah tempat boot tadi, jadi tempat docking boot tadi itu, kita lanjut menuju ke sini. Ini menuju ke unit glamping kita, ada di tengah-tengah danau. Nah, jadi unit glamping kita ini ada 2 unit, dan gue ambil yang paling tengah, lebih menjorok ke danau. Ini hati-hati ya guys ya. Jadi kalau pas malam-malam gini, jadi hampir terendam air danau dia. Jadi hati-hati jalannya, jalan di jalan setapak. Gue pilih unit itu dan temen gue si Novar kayaknya udah masuk di dalam ya. Tuh dia sudah ngorok dia. Yuk kita review kamarnya. Ini, wih, bagus banget fasilitasnya men. Berapa sih biaya kamarnya? 3 per unit berapa? 3 ini glamping 1,3 per malam, yang cabinnya 1,6 per malam. Guys, ini unit glamping ini 1,3 per malam. Ya bener ya.
Terus tuh bener katanya. Jadi tempatnya bagus. Terus gue dengar lampu-lampu di sini dikenalin pakai lampu sensor. Jadi nggak ada kabelnya men sama sekali. Contohnya ini, lo pencet di sini nih, mati dia. Begitu juga dengan lampu kamar mandinya guys. Ini kamar mandinya. Ini kalau ditekan, ya vlog gue nggak kelihatan apa-apa. Selamat. Nah, semuanya lampunya tuh kayak keren gitu guys. Terus fasilitasnya tuh ada TV dan sudah dilengkapi dengan acara berlangganan kayak Netflix. Udah ya? Iya udah. Terus kita review nih fasilitas lain. Lampunya udah pakai lampu kristal guys. Nggak tahu nih pakai kristal Swarovski apa nggak. Kita langsung review ke kamar mandi. Karena unitnya kecil, jadi biasanya orang tuh ngelihat kamar mandinya guys. Jadi kita tuh udah dibekalin handuk. Terus ada teapot. Jadi bisa langsung buat teh di sini pakai air yang sudah disediakan. Terus ada showernya juga udah ada hot and cold water. Terus ada toilet. Tapi di unitnya si Putri sama si Wis itu jauh lebih bagus men. Itu karena mereka pesan yang roomnya yang family suite. Jadi otomatis lebih besar kamarnya, tempat tidurnya juga lebih bagus, lebih mewah. Ada istilahnya pengukur suhunya, jadi ada heaternya itu di kasurnya, keren banget. Kalau kita nih di selimutnya ya, yang ada heaternya Di sana. di mana? Di sana. Di dalam kamar mandi. Di bawah situ selimutnya. Selimutnya nggak di atas gitu. selimutnya nggak dipasang guys. Itu soalnya katanya tadi dikasih arahan, sini dong, nggak usah malu-malu. Itu soalnya tadi dikasih arahan, itu kalau kita pasang selimut hati-hati jangan sampai kepanggang, karena selimutnya itu panas banget guys. Terus apa lagi ya kelebihan dari suit ini? Besok kita review aja ya lebih lanjut. Sekarang kita mau istirahat dulu ya. Tomorrow. Yo, ketemu lagi dengan Jijo, Gogo, Jojo dalam acara Crazy Rich Jalan-Jalan. Sekarang sudah terang, jadi gue bisa review bebas. Gue akan kenalin yang namanya Pondok Dajan Danau. Tempatnya oke guys. Ayo kita review, langsung saja jangan basa-basi. Jadi Pondok Dajan Danau ini menawarkan fasilitas tempat parkir. Jadi buat yang mau kesini jangan ragu untuk bawa kendaraan lo, bebas pakai mobil mentereng lo, bawa ke sini sambil berlibur bersama keluarga ataupun sama pacar dan juga sama sahabat juga oke. Jadi di sini muat untuk parkir mencapai 10 mobil ya, ukuran besar 10 hingga 20 mobil guys. Dan di sini aja sudah ada banyak Vespa nih nangkring di sini. Wih, banyak juga ya yang menginap di sini. Halo. Nah, sampai di sini nih, lo disapa sama staff-staff yang ramah oke punya. Hai, kita lanjut ya. Nah, Pondok Dajan Danau ini punya beberapa unit, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 unit dengan kapasitas family room. Itu kurang lebih unitnya seperti ini guys. Iya. Nah, per unitnya seperti ini dan masing-masing punya keunikannya sendiri-sendiri, punya teras masing-masing dan di bawahnya itu ada kolamnya guys. Ini ada banyak ikan koinya guys. Ayo kita zoom. Tuh lihat tuh. Ikan koinya banyak sekali. Lo boleh buat makanan, terus kasih makan ikan koi, koinya pada berdatangan gitu. Di sebelah sana itu restorannya, menyajikan banyak makanan khas
mulai dari Indonesia sampai ke hidangan barat, seperti dari Turki dan juga beberapa makanan jenis makanan Eropa. Ya. Oke, hola guys, kembali lagi dalam acara Crazy Rich Gembel Jalan-Jalan. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah penginapan letaknya di daerah Bugul, Tabanan ya, ini masih ya, daerah Tabanan. Tempatnya asik banget, jadi kita tanya-tanya dulu mbaknya ya. Sekarang kita lagi bersama dengan Mbak Dewi ya, sama Mbak Maggie ya. Asalnya dari sini ya Mbak ya? Ya, Asli. dari sini. Oh iya. Wah, nanti waktu interview gak apa-apa ya, boleh keras-keras teriak-teriak juga gak apa-apa ya. Oke, jadi ya. Oke, baiklah, di sini saya mau tanya-tanya sedikit nih mengenai penginapannya Pondok Dajan Danau, benar ya? Ini gimana sih ceritanya kok bisa ada pondok bagus kayak gini, vibes-nya, terus ini kira-kira juga siapa ya ownernya, kira-kira tahu nggak? Kalau ini kan Pondok Dajan Danau, ini pondok yang pertama, penginapan pertama di daerah sini. Ini dioperasikan di 2019. Oh baru ya? Ya. Untuk owner kami itu lokal dari sini Kak, lokal Bali. Orang Bali asli. Asli Bedugul, tapi bapak aslinya di Jimbaran. Tapi aslinya orang Tabanan atau orang Jimbaran maksudnya? Orang Tabanan. Orang Asli Tabanan. sini ya, Tapi kampungnya di sini. tinggalnya sekarang saat ini di Jimbaran. Terus ini nih Pondok Dajan Danau ini boleh tahu nggak kira-kira menawarkan fasilitas apa aja? Jadi supaya para viewers semua tahu ya kira-kira fasilitasnya apa aja sehingga pilih untuk menginap di pondok ini, kurang lebih itu. Kalau kami di Pondanu itu kami ada beberapa fasilitas dan aktivitas juga Kak. Jadi untuk fasilitas roomnya itu yang paling sering disukai untuk customer itu ada bed heaternya untuk penghangat bednya, karena di Bedugul itu lumayan cuacanya dingin. Dan ada sunroofnya juga, jadi atapnya bisa dibuka. Wah, ada sunroofnya, jadi nanti Ya. kita lihat ya, boleh ya di review Boleh, ya kabarnya ya. boleh. Jadi nanti katanya tuh ada keunggulan dari penginapan ini tuh atapnya tuh bisa dibuka gitu. Tapi sampai lubang gitu atapnya atau gimana? Sedikit sedia Kak, ada celahnya sedikit. Celahnya sedikit. Maksudnya udara bebas bisa masuk, hujan Nggak bisa. Itu ada mineral, ada kacanya Kak. Oh Jadi iya. aman. Jadi kayak mobil gitu guys. Jadi di setiap huniannya itu ada sunroofnya, Ya. gitu ya, itu bisa dibuka dan sudah dilapis kaca. Jadi nggak perlu takut hujanan, tapi lo masih tetap bisa lihat pemandangan di langit. Lo bisa kontrol lagi mendung kayak atau lagi cerah kayak, jadi bisa tahu lo mau ngapain nanti ke depannya. Terus selain oh ya, saya lupa tanya. Untuk huniannya bisa dijelaskan dan kira-kira berapa rate-nya kira-kira? Oke. Untuk red room kami itu menyesuaikan Kak, untuk di low season atau high season. Kalau di high season itu di weekdays kami biasanya itu di 1,4 untuk di weekdays, untuk di weekend 1,7. Tapi kalau untuk low season itu nggak liburan, itu biasanya kami jual lebih murah, kadang di 900 atau 400. Low season itu boleh tahu nggak kira-kira? Jadi biar kita bisa kasih tahu para viewers, jadi semuanya ya kan paling tidak semua suka yang Iya. lebih murah ya, jadi biar bisa berbondong-bondong ke sini lah gitu. Kalau low season itu biasanya di bulan Februari itu sih Kak, atau juga di bulan-bulan kayak Agustus yang nggak libur sekolah atau nggak tanggal merah. Nah, ingat itu guys, jadi datang ke sini tuh di bulan Februari atau jangan cari pas anak-anak lagi libur ya. Soalnya harganya itu lumayan kan, 1 juta rupiah men. Fasilitasnya ntar kita lihat deh, bagus banget. Kemudian kalau misalnya untuk aktivitas, apa yang ditawarkan oleh Pondok Dajan Danau? Untuk aktivitas kita ada banyak sih Kak, ada yang water activity juga, ada yang sepeda juga. Kalau sepeda itu bisa keliling-keliling daerah sendiri, ke kebun-kebun juga bisa. Kalau untuk water activity itu kami ada speedboatnya, bisa keliling danau sudah dengan drivernya, jadi bisa langsung foto, mau stop di ulun danau, bisa ambil foto juga di sana. Bisa gitu ya? Sama ada kanu juga. Itu ada charge tambahan lagi kira-kira? Kalau untuk sepeda sama kano itu sudah masuk fasilitas Kak, fasilitas room jadi free. Kalau untuk speedboatnya itu berbayar di harga 300.000. 300.000 untuk berapa pun?
4 orang mas. 4 orang. Oh, kirain di saya baru 10 gitu atau baru 30 tenggelam langsung. Belum. Oke. Ini nih saya lihat nih ada tempat gym nih. Untuk gymnya nih gimana Mbak? Apakah kena charge tambahan atau bebas buat para penginap yang ada di sini? Kalau untuk small gym itu free kak, untuk yang menginap bukan 24 jam. Jadi kalau mau malam nge-gym, pagi nge-gym, bisa kak, sore juga bisa. Ya, dengar tuh guys, jadi lo bisa ganteng maksimal dan cantik maksimal kalau nginap-nginapan ini. Buat yang lagi jaga body, itu tuh di belakang yang nge-shoot ini nih ada tempat nge-gym yang ntar kita review aja deh satu-satu. Oh ya, ini boleh tahu nggak? Ini kok unik banget ya. Di depan ini disediakan Vespa. Ini gimana ini? Boleh dipakai gratis sama gimana nih Vespanya ini? Untuk Vespa ini sebenarnya koleksi ownernya kak. Oh, Jadi gitu. ownernya kolektor. Untuk Vespa ini digunakan untuk display aja. Jadi kami tidak sewakan. Untuk foto boleh. Oh, untuk foto boleh guys. Jadi disediakan banyak Vespa sini dari depan sampai belakang tuh. Nggak terhitung ya jumlahnya, nanti kita lihat aja satu-satu. Nah, ada satu lagi yang unik di sini. Saya lihat tuh di bawah penginapan, untuk beberapa penginapannya, itu selain yang di belakang tuh tempat saya nginap tuh di pinggir danau ya. Sedangkan yang di sini uniknya di bawahnya itu ada kolam. Terus kolamnya itu kayak ada air nyembur gitu. Itu mata air atau gimana? Kalau itu kita pakai mata air. Jadi itu dengan pompa air. Oh, dengan pompa air ya. Wah. Oke, jadi kirain itu mata air ya. Baiklah. Oke. Ya, kayaknya kita akan review kamar ya. Oke, terima kasih banyak. Sekarang kita geledah unit family room. Itu ada salah satu anggota si RG yang lagi santai-santai. Hihi. Ini juga ada lagi satu ini Pokemonnya lagi satu nih. Ya elah, kamarnya berantakan sekali guys. Jadi fasilitasnya seperti yang lo lihat. Jadi ada mini speaker tuh di sebelah sana. Lo bisa pakai koneksi Bluetooth ke HP lo. Gitu juga dan TV-nya bisa pakai koneksi wireless juga. Lo bisa nonton Netflix, YouTube dan lain sebagainya. Ada teapot, kemudian fasilitas untuk berias. Terus juga ada hair dryernya men. Lumayan kan? Coba nyalain. Bisa nggak sih? Wah, listriknya lagi nggak nyala guys. Oh, belum dicolok. Nggak bisa nyobain begini. Kemudian oke, sekarang kita cobain fasilitas dari sunroofnya. Tadi kan dibilang sama mbaknya untuk yang unit family suite-nya itu ada sunroofnya. Kita cobain ya. Ya, oke. Nah, itu dia guys. Canggih banget kan? Jadi lo bisa lihat pemandangan. Dan kebetulan pada hari ini langit sangat cerah sekali. Jadi cocok buat jalan-jalan ke kebun raya atau The Bloom, oke? Yo, sekarang waktunya kita ngebahas apa yang tadi disebut yang paling canggih di penginapan ini. Salah satunya ini nih guys. Jadi setiap tempat tidur sudah dilengkapi dengan remote heater. Jadi lo bisa atur tingkat kehangatan dari ranjang lo. Jadi nggak perlu takut kedinginan. Jangan lupa colok kabelnya dulu, terus hidupin. Ada tombolnya di belakang. Jadi sampai sudah ada lampu kayak gini nih, lo bisa setting tingkat kehangatannya. Jadi ada sampai 6 maksimal. Gue rasa 6 sih panas banget ya. Jadi gue saranin di angka 4 aja udah hangat banget tuh. Terus lo bisa atur timernya 1 jam atau 9 jam. Jadi kita pakai 1 jam aja ya, hanya cuma untuk pengenalan aja. Coba yuk kita tes. Belum sih ya, butuh waktu kayak buat menghangatkan. Ini udah mulai terasa hangat sih, tapi rasa hangatnya itu sebatas bokong guys. Lalu coba kita tidurin. Iya bener, ini sebatas bokong naik ke perut itu hangat, tapi punggung ke atas ke kepala enggak ya. Mungkin sengaja disetting kayak gini nih supaya hangat pada saat kita bermesraan sama pasangan kita, ya gak guys? Makanya ajak ke sini ya pasangan lo ya, dan juga keluarga lo juga boleh. Bagi yang sudah beristri, ajaklah istrinya sekali-sekali buat healing, oke?
Habis dari ruang tidur, kita review kamar mandinya. Jadi untuk family, namanya juga family suite ya, itu pasti bakal banyak koper sama pakaian. Dan nggak sedikit juga bakal yang bawa gaun dan lain sebagainya. Semua untuk mengabadikan diri dan demi konten di dalam Instagram. Jadi ini udah tersedia wardrobe. Lo bisa taruh baju lo, baju anak-anak lo, suami, istri, semua silakan, sudah tersedia. Plus ada berangkasnya juga. Terus kita review, di sini juga udah tersedia kamar mandi gaya sauna, jadi udah ada hot and cold waternya, terus sudah disediakan sampo dan juga sabunnya. Kemudian untuk toilet seperti biasa, toiletnya ya toilet fasilitas water closet seperti ini dengan water gun-nya. Kemudian kadang lu juga bisa lihat pemandangan sambil kencing. Tapi kalau lagi pup nggak bisa. Ada wastafelnya, sudah tersedia amenities. Lo dapat sikat gigi gratis. Ya, kok nggak bilang ada sikat gigi gratis? Jadi ada sikat gigi gratis dan juga pasta gigi gratis. Bukan gue belum gosok gigi, jadi gue ambil satu ya ntar. Terus kita cek. Ini nyambung ke dunia luar, jadi gue nggak perlu review karena hanya nyambung ke bagian teras belakang dari penginapan ini. Dan ini juga sudah disediakan hanger buat pakaian. Buat lo yang bawa coat ke sini bisa ditaruh di sini, handuk bisa dijemur di sini setelah pakai atau bisa dijemur di sana, guys. 7:59 AM. Oke guys, ini yang tadi gue bilang fasilitas di sini ini keren juga, sudah ada fasilitas gymnya. Ini gue lagi sambil treadmill nih, lari-lari guys. Jadi tenang aja, jadi ada barbell tuh buat lo yang mau gedein bicep lo. Terus juga ada 2 mesin treadmill, ada sepeda statis. Jadi fasilitasnya cukup lengkap men di sini. Pokoknya liburan tuh nggak ada alasan untuk bermalas-malasan. Dan lo bisa olahraga di sini sambil lihat pemandangan nih guys. Jadi di sebelah hunian ini nih ada kebun stroberinya. Pokoknya tempatnya asik banget guys. Ada pemandangan bukit, danau. Worth it lah datang ke sini dengan 1 juta rupiah. Ya, jadi ingat nama lokasinya Pondok Dajan Danau di daerah Bedugul Tabanan. Weh, lari dulu men. Ya, jadi dari area resepsionis tadi lo bisa memanjakan diri di area spa. Jadi Pondok Dajan Danau ini punya area khusus buat ciwi-ciwi, nggak hanya ciwi-ciwi aja ya, cowok juga boleh buat masas dan juga buat memanjakan tubuh yang sudah kelelahan. Lo bisa cobain di sini, rate-nya itu mulai dari 150 sampai dengan 600.000, semuanya ada tergantung servis yang lo pengenin, oke? Oke guys, gue review sedikit ya untuk restorannya. Di sini kita akan mencoba 3 jenis varian menu yang disajikan pada restoran ini dengan nuansa yang estetik OTT-nya. Kenapa dia bisa estetik? Kalian bisa lihat sendiri penataan furniture, tata lampu, itu semuanya masuk gitu guys, masuk suasana tropical campur Mediterania. Di sini juga menawarkan berbagai macam aktivitas yang bisa kalian coba-coba, itu sambil menunggu hidangannya nanti selesai dibuat. Jadi nggak perlu takut ya bakalan bosan menunggu di meja restoran sepanjang waktu. Nah, ini dia aktivitasnya, kalian bisa cobain main stakuk menu. Ini seru banget guys. Jadi kalau kalian nggak pandai atur strategi, ini dakdikduk set gitu. Jadi bisa ambiar tuh nanti tumpukan balok.
Kalau gue sendiri, gue pilih aktivitas yang lebih asik ya. Gue sukanya nyobain alat musik dan kebetulan di sana tersedia gitar. Itu stringnya masih baru. Jadi pas gue cobain, wih, bagus, merdu banget suara gitarnya. Nah, buat kalian yang nanya-nanya mengenai toiletnya, itu kalian nggak perlu takut. Ini toiletnya instagramable guys. Lihat, masuknya aja udah disambut oleh anggrek rembulan, men. Nah, ini dia toilet buat gentleman-nya. Jadi kita periksa karena biasanya di toilet cowok itu agak kotor, tapi di sini luar biasa bersih. Dan untuk penerangannya di sini juga sudah pakai lampu otomatis. Ketika dibuka pintunya langsung abradakadabra hasilnya ya. Tuh, toiletnya bagus juga, men. Tanpa basa-basi kita coba review rasa masakannya. Ini tiba-tiba gue bertambah nih, dapat sumbangan dari teman gue sosis, terus dapat sayur. Tapi tetap elok juga ya tampak dari sajian makanannya walaupun ditambah-tambah kayak gini. Jadi asal pinter aja nyusunnya ya guys ya. Oke, kita coba dulu karena Turkish breakfast itu adalah poinnya pada telur dan juga bagelnya. Oke, kita coba. Tentu makan creamy banget nih guys. Creamy, crunchy banget. Creamy banget serius. Baru gue tekan tuh langsung meluap. Rotinya crunchy bener kayak kata temen gue, tapi ini creamy banget sweat. Nah, kita cobain ya guys ya. Yang dipotong rotinya, yang di review creamy-nya, dan juga telur dan juga rotinya nih guys. Aduk-aduk. Jujur gue bukan orang Turki, tapi gue ngerasain telurnya asem guys. Rasa telur banget, kayak masih mentah gitu. Jadi kalau lo nggak terbiasa dengan makanan seperti ini, mungkin agak sedikit nggak cocok di lidah orang Indonesia ya. Kita cobain sayur yang disumbangin dari temen gue itu. Si Putri sudah mau habis tuh omeletnya. Coba ya, ini sayurnya guys. Next time lu pilih breakfast, pilih yang omelet aja atau yang gaya Indonesia kayak gini guys. Sayurnya enak, tapi dasarnya Putri nggak suka makan sayur, jadi dia sumbangin. Sayurnya sumpah enak banget, top markotok. Gimana tuh buburnya? Menurut lo udah habis? Berarti enak banget tuh. Biasa di temen gue yang satu ini emang agak judes-judes gitu guys, tapi hatinya sumpah baik banget guys. Masa sih? Cobain kita sosisnya. Favorite nggak kayak sosis-sosis lainnya. Sosis biasa aja guys, rasa sosis aja sih. Oke, back to temen gue. See you. 2,000 years later. Oke, aktivitas kita kali ini kita pilih canoeing dulu pagi-pagi guys, bareng sama staff ramah Pondanu. Halo. Nah, jadi sebelum naik kanu tuh kata abang di belakang nih, jangan lupa live jacket. Oke, live jacketnya oke. Kalau gue bisa berenang jadi gue nggak perlu pakai life jacket sih ya. Jadi ada disediain 2 unit kano. Yang ini untuk 2 orang. Itu juga sih buat 2 orang. Jadi nggak ada yang buat 1 orang. Tapi bisa aja dipakai buat sendiri-sendiri. Pemandangan sekitarnya luar biasa. Kok kemarin nggak kelihatan apa-apa malamnya. Nih gue liatin sekarang. Wih. Jadi pondok Pondanu ini dia itu ada di kaki bukit, terus dengan pemandangan Danau Beratan seindah ini guys. Oke guys, kita nikmati dulu aktivitas canoeing kita. Itu pemandangannya
secantik ini guys di sini. Iya. Oke juga kan? Wih, capek banget kayak mau ngedok dulu. Jadi kita sudahi dulu kegiatan canoeing kita. Lumayan udah hampir mutarin danau nih. Oke, kita lanjut acara berikutnya, jalan-jalan di seputaran daerah Bedugul. Oke guys, sekian dulu mungkin liputan kita mengenai apa saja yang bisa dikerjakan selama menginap di Pondok Dajan Danau daerah Bedugul ini. Selanjutnya mari kita coba-coba untuk melakukan aktivitas lainnya di luar area ini. Baiklah sobat crazy sekalian, buat yang masih belum cukup rasanya melakukan aktivitas di dalam penginapan, kalian bisa cobain pergi ke arah Kebun Raya Bedugul. Di dekat sana ada area yang dikenal nama The Blooms. Kalian bisa menikmati berbagai macam aktivitas outdoor. Mari kita liput bagaimana kegiatan kami selama hangout di The Blooms Garden Bedugul, Bali. Jadi di sini bareng sama si RG coba buat healing, mungkin bisa coba panahan. Bagi yang mau ATV, ada aktivitas ATV di sini. Terus bagi yang mau naik KLX, itu juga ada di sana KLX. Tuh, ayo sini, coba ke sini. Kalau mau naik ATV, kita bisa coba. Jadi ini ada beberapa unit ATV di sini, jadi lo bisa coba ini, lo bisa tanya dari officernya, oke? Berapa untuk biaya sewanya? Let's go, kita ke sana. Hai. Hai guys, sekarang kita lagi ada di main entrance The Blooms. Masuk nggak suaranya? Oke. Jadi di sini fasilitasnya tersedia banyak spot-spot yang instagramable. Lo bisa foto di love area. Terus coba sini guys. Kalau mau gelato, di sini tersedia stand gelato corner. Terus habis dari makan ice cream, kita cobain sebelah sana tuh ada playground ya guys. Itu playground. Guys, kita nge-break bentar dulu, kita makan siang. Jadi kita makan siangnya di The Blooms. Jadi menu di sini cukup terjangkau ya guys ya. Dan gue saranin pilih menu signature-nya yaitu rice bowl The Blooms. Harganya tuh kisaran Rp30.000. Untuk minum gue pilih sugar lime Rp15.000. Jadi gue makan hemat di sini hanya Rp45.000 and no tax. Jadi nama restonya itu dia, Blooms and Green Resto. Jadi coming up guys. Baiklah sobat crazy sekalian, di restoran ini kalian bisa menemukan berbagai macam menu yang semuanya ditampilin pada display di atas restoran ini. Jadi lo juga bisa scan lewat barcode ini dan bisa nikmati hidangan bersama dengan teman-temanmu. Pilihannya outdoor atau semi outdoor. Jadi yang buat takut kehujanan itu bisa pindah ke area semi outdoor. Oke guys, ini dia wujud pesanan kita. Jadi masing-masing pesan agak beda-beda menunya. Ada yang pesan menu tahu telur, terus ada menu spaghetti fried chicken gitu ya. Terus rice bowl, belum rice bowl sambal batah. Ini semuanya signature masakan sini. Oh ya, kita lihat. Ini makanan gue. Terus ini makanannya Kopi. Ini makanannya Putri. Makanannya Wis sama kayak gue tapi beda di minuman. Mari kita santap. Yo guys, jadi sebelum balik dari The Bloom, itu sempetin ya buat foto di belakang sana tuh, di tempat ikonik air terjun The Blooms, mirip kayak miniatur Marina Bay, Singapura. Tempatnya juga oke juga di sini, tapi sayang bunga-bunga belum mekar ya. Dan di belakang gue ada kebun lavender. Oke, kayak kita mesti balik karena sudah mendung banget nih. Ntar lagi bakal hujan deras di sini.
Ya, akhirnya sudah tiba di penghujung acara. Saatnya kita berpisah Sobat Crazy sekalian. Jadi sedikit informasi kita akan bagikan untuk Sobat Crazy yang mau ke Pondok Dajan Danau. Dari arah Bandara Ngurah Rai itu kalian bisa akses dengan menggunakan kendaraan roda 4 ataupun kendaraan roda 2 menuju ke arah utara Pulau Bali, tepatnya menuju ke arah Danau Bratan, itu dengan lama tempuh 1 jam 45 menit. Jadi sepanjang perjalanan kalian bisa menikmati pemandangan pegunungan. Sangat recommended. Nah, untuk Sobat Crazy sekalian, mohon dukungannya, subscribe channel Go Square dan jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.